Oh ya, baik. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat ekspor semua. Pada sore hari ini kita bertemu lagi di acara webinar dari umkmexpor.com. umkmexpor.com adalah wadah untuk para UMKM Indonesia untuk belajar mengenai ekspor. Jadi pada pertemuan sore ini adalah webinar kedua kita setelah webinar bulan kemarin, dan pada sore hari ini kita sangat berbahagia telah hadir di Zoominar kita, yaitu Bapak Nugroho Priyopratomo, Kepala ITPC Chennai, India. Selamat sore Pak Nugroho. Selamat sore Pak Roni dan rekan-rekan UMKM semua. Ya, terima kasih sekali lagi Pak Nugroho telah hadir di acara ini. Mudah-mudahan pada hari ini kita semua dapat mendapatkan informasi dari ITPC Chennai mengenai peluang pasar ekspor UMKM Indonesia di pasar India. Kita tahu bahwa India merupakan salah satu negara besar, penduduknya itu nomor 2 terbesar di dunia, kemudian juga di GDP-nya termasuk 5 besar di dunia, dan juga merupakan salah satu negara yang penduduk muslimnya terbesar. Nah, mungkin dari kondisi-kondisi tersebut kita dapat memanfaatkan peluang-peluang yang saya yakin banyak bisa kita manfaatkan dari potensi pasar India yang nanti akan disampaikan oleh Bapak Nugroho Priyopratomo. Oke, untuk mempersingkat waktu, kami persilahkan kepada Bapak Nugroho Priyopratomo untuk menyampaikan informasi kepada kami semua sebagai UMKM ekspor Nusantara yang haus akan informasi, terutama informasi market ini, Pak. Demikian, silakan Pak Tio. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Roni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore waktu Indonesia. Kalau di India kita lebih mudah 1,5 jam, Pak, karena waktu di Indonesia dan India perbedaannya adalah India lebih mundur 1,5 jam. Baik, persingkat waktu kami akan langsung ke paparan yang telah kami siapkan. Lina bisa di-share ya. Ya, perkenalkan kami adalah Indonesia Trade Promotion Center ya. Kami di bawah naungan Kementerian Perdagangan yang memiliki fungsi untuk mempromosikan dan mendorong ekspor produk-produk Indonesia ke India. Jadi di India ini ada 2 perwakilan perdagangan. Yang pertama adalah kami Indonesia Trade Promotion Center, yang kemudian selain kami ada juga atas perdagangan New Delhi di New Delhi, India. Next. Seperti telah disampaikan oleh Pak Roni tadi, memang India merupakan pangsa pasar yang sangat besar dengan PDB di tahun 2021 itu cukup besar, 2.200-an US dollar, dan pertumbuhan ekonominya juga sangat luar biasa, 8,9% di tahun 2021. India ini wilayahnya sangat luas, dia terbagi menjadi 29 state dan 8 union territory, dan wilayahnya cukup besar. Sebagai gambaran, bila kita dari New Delhi mau ke Chennai, New Delhi adalah wilayah utara India, sedangkan Chennai adalah wilayah selatan India. Itu membutuhkan waktu penerbangan sekitar 3 jam. Jadi kurang lebih seperti Jakarta, Banda Aceh.
bahasa yang digunakan di sini secara resminya ada dua, bahasa Hindi dan Inggris, tapi untuk beberapa wilayah seperti di Chennai, Tamil Nadu, kita memiliki bahasa setempat yaitu bahasa Tamil. Next. Indonesia dan India sudah memiliki hubungan dagang yang cukup lama dan hal itu dibuktikan dengan banyaknya pelaku usaha India yang juga sudah memiliki mitra atau partner dengan pelaku usaha di Indonesia. Dan hubungan kedua negara ini sangat baik, memberikan peluang yang cukup baik kepada Indonesia ya, karena banyaknya atau dekatnya budaya yang sangat mirip dengan kita dibandingkan dengan negara lain. Jadi kita sama-sama tahu bahwa India memiliki budaya yang cukup dekat dengan kita seperti Ramayana, kemudian Ramasita, Mahabharata. Nah, itu adalah hal-hal yang menjadikan salah satu peluang kita bisa melakukan pendekatan secara kehidupan budaya. Kemudian Indonesia sebagai salah satu mitra utama India dalam forum regional internasional, antara lain PBB, ASEAN, dan G20. Dan saat ini di India sedang berlangsung G20 yang sebelumnya ada di Indonesia, saat ini presidensinya ada di India untuk G20, dan itu memudahkan atau buka peluang baru untuk kita semakin memperkenalkan produk-produk Indonesia ke India. Dan kedua negara ini, Indonesia dan India, adalah pasar yang sangat besar dalam ekonomi global. Sebagaimana kita ketahui bersama, saat ini Eropa, Amerika memasuki masa ekonomi yang kurang baik atau lebih dikenal seperti resesi, sedangkan untuk Indonesia dan India itu justru mengalami pertumbuhan ekonomi yang stabil ya. Dan selanjutnya jumlah penduduk India yang saat ini 1,34 miliar atau bahkan mungkin sudah 1,4 miliar, itu di mana kelas menengahnya sekitar 20%-nya itu jumlahnya sama dengan penduduk Indonesia sekitar 200 juta, adalah sebuah pasar yang sangat baik yang berpeluang sekali bila kita garap khususnya untuk produk-produk konsumsi harian. Next. Kami Indonesian Trade Promotion Center Chennai itu berada di bawah Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. Chennai sebagai tempat kedudukan kami itu memiliki strategis karena Chennai salah satu kota atau pusat bisnis dagang terbesar di India. Selain mungkin Bapak Ibu banyak mengenal Mumbai, Delhi, Hyderabad ya. Chennai ini adalah pusat bisnis dagang terbesar juga di India. Dan Chennai adalah salah satu kota yang cukup sering menyelenggarakan pameran-pameran dagang yang bersifat internasional, seperti untuk pameran furniture, pameran food process, kemudian pameran medical, dan lain-lain. Seperti salah satu contoh kemarin di bulan November, itu ada pameran yang cukup besar juga di sini yang kita ikuti. Kemudian Chennai menjadi salah satu kota dengan pertumbuhan ekonomi yang sangat pesat perkembangannya di wilayah India Selatan. Dan hal itu dibuktikan ya banyak pelaku usaha yang di India Selatan yang banyak bermitra dengan Indonesia. Kemudian India juga memiliki kerjasama yaitu ASEAN India Preferential Tariff yang banyak memberikan manfaat dan peluang ekspor bagi Indonesia. Jadi saat ini ada preferential tarif antara ASEAN India yang memberikan kemudahan, yaitu adanya zero tarif untuk beberapa produk, dan itu sangat baik sekali bila kita bisa memanfaatkan peluang tersebut. Next. Untuk bisa bermitra dengan para pelaku usaha India, kita harus yang pertama-tama kita harus memahami karakteristik dari buyer India. Yang pertama tadi telah kami sampaikan, yaitu pendekatan potensial dengan cara kekeluargaan. Jadi kita menyampaikan bahwa kita memiliki kebudayaan yang sama, kita sudah bermitra sudah cukup lama. Jadi kita melakukan pendekatannya tidak secara formal tapi secara kekeluargaan.
Selanjutnya adalah dengan komunikasi yang sudah dibangun, kita bisa melihat apakah para pelaku usaha tersebut atau calon mitra dagang kita ini tertarik atau tidak itu terlihat dari body language yang dia berikan. Misalkan dia tertarik dengan produk-produk kita, tentunya dia akan menyampaikan body language yang positif, respon yang positif. Kemudian yang terpenting adalah di India ini kita harus memahami prinsip value for money. Jadi dengan jumlah penduduk yang sangat besar, di sini produk-produk tertentu itu dia memiliki kesamaan yang cukup banyak dan itu memiliki rentang harga yang sangat-sangat mirip. Jadi kita juga harus memahami bahwa sedikit saja perbedaan harga itu sensitif terhadap peluang untuk barang tersebut bisa dipasarkan di sini. Dan orang di India ini sangat spesifik sekali, dia mendasarkan keputusan mereka pada kepercayaan dan intuisi terkait statistik dan data. Jadi sebelum dia memutuskan untuk bermitra dengan kita, dia pasti akan profiling dulu untuk calon mitra dagangnya, apakah kualitasnya bagus, kemudian kuantitasnya juga sesuai yang dia janjikan, dan kontinuitas untuk supply-nya apakah bisa percaya, diyakinkan. Nah, hal-hal seperti itu yang kita harus bisa meyakinkan bahwa kita siap untuk memenuhi kebutuhan atau permintaan dari calon buyer kita. Ya, next. Beberapa strategi masuk ke pasar India. Yang pertama adalah mendapatkan mitra yang tepat. Kami selaku perwakilan pemerintah khususnya berkaitan dengan promosi dan perdagangan, kami sangat terbuka dan membantu Bapak Ibu semua bila memiliki kontrak dagang atau memiliki kontak-kontak dagang dari pelaku India, silakan sampaikan ke kami untuk kami validasi. Kenapa harus kami validasi? Tentunya kami tidak berharap ada hal-hal buruk atau hal-hal yang tidak diinginkan yang terjadi di kemudian hari akibat dari kontak dagang yang berhubungan dengan Bapak Ibu semua. Jadi misalkan Bapak Ibu pasang nih sekarang kan zaman digital ya, Bapak Ibu pasang di medsos atau pasang di website, kemudian ada pelaku usaha yang dari India ya, pelaku usaha dari India yang tertarik dengan Bapak Ibu atau program Bapak Ibu, silakan tanya kontak detailnya dengan jelas dan sampaikan ke kami. Nanti kami akan bantu untuk verifikasi mitra tersebut karena adalah suatu keharusan dari perusahaan tersebut untuk bisa memberikan data-data yang jelas. Kalau memang dia niatnya adalah niat yang berdagang yang baik, dia pasti akan dengan senang hati memberikan detail perusahaannya kepada Bapak Ibu semua. Tapi kalau dari awal mereka sudah kira-kira menunjukkan etiket yang kurang baik, mungkin bisa dipertimbangkan kembali untuk meneruskan mitra dagangnya. Kemudian memasuki pasar India ini adalah suatu pasar yang sifatnya adalah jangka panjang, long term. Tidak bisa kita hanya mengandalkan short term atau berpikir dapat menghasilkan uang dengan cepat. Karena orang India ini pasarnya adalah dia berbasis kepercayaan. Jadi dia order sekali, dia puas, kemudian dia akan repeat order dengan jumlah yang lebih besar atau mungkin jumlah yang sama, tapi dia akan konsisten, gitu ya. Ketika sudah tercipta hubungan dagang yang baik, sudah tercipta kepercayaan yang baik, mereka tidak segan untuk juga mempromosikan barang Bapak Ibu kepada rekan-rekannya yang lain. Selanjutnya adalah kita juga harus memahami regulasi kebijakan impor di India. Jadi khususnya untuk produk-produk yang konsumtif ya, makanan, kemudian produk furniture, itu ada hal-hal yang memang kita harus patuhi, yang kita harus penuhi untuk bisa menjual barang-barang dari Indonesia ke India. Dan itu nanti kami bisa sampaikan ada link-linknya yang bisa Bapak Ibu pelajari untuk memenuhi hal-hal tersebut. Terkait sensitivitas strategi harga yang kami sampaikan tadi, memang di India ini artinya dengan jumlah orang yang sangat banyak, kita juga harus bisa membidik ya, segmentasi mana barang kita ini akan kita pasarkan. Misalkan untuk di medium yang tadi jumlahnya sekitar 270 juta, itu kita juga harus tahu pasar apa jenisnya, makanan, misalkan makanan seperti apa yang masuk, kemudian
harganya di rata-rata itu berapa, seperti apa. Nah, itu bisa ada risetnya seperti itu. Jadi karena di sini berbeda sedikit saja itu sudah mempengaruhi untuk keberterimaan konsumen. Tetapi tidak menutup kemungkinan misalkan kita mau memasarkan produk kita memang dengan harga yang lebih tinggi dari produk sejenis di pasaran, tapi kita juga harus bisa membuktikan bahwa barang kita tersebut memiliki keunggulan yang tidak dimiliki oleh kompetitor atau barang sejenis di pasaran. Dan itu merupakan satu nilai tambah untuk Bapak Ibu semua bila memang bisa membuktikan barang-barang tersebut memang memiliki keunggulan walaupun harganya adalah di atas harga rata-rata produk sejenis. Dan yang paling penting adalah kita harus bisa menyesuaikan produk kita untuk memenuhi kebutuhan dan preferensi konsumen. Saya ambil contoh. Ini buat pelaku usaha UMKM yang mungkin ada di Bapak Ibu yang sifatnya produknya adalah manufaktur atau furniture ya, furniture. Di wilayah India Utara, furniture yang digemari itu adalah furniture yang sifatnya stylish, minimalis dan compact karena di sana masyarakat India Utara itu rata-rata tempat tinggalnya adalah yang ya minimalis dan compact. Jadi tidak bisa dia mengambil jenis furniture yang size-nya besar, kemudian yang modelnya mungkin terlalu lebar. Sebaliknya di India Selatan justru yang produk-produk furniture yang antik, yang size-nya besar, kemudian yang unik, itu yang digemari di sini karena di India Selatan orang-orang India masih punya kesempatan untuk memiliki tempat tinggal yang space-nya lebih luas dari di kita. Next, Pak. Ini adalah sumber informasi peraturan perdagangan di India yang tadi saya sampaikan. Ini bisa nanti dicek masing-masing, ada peraturan perdagangan luar negeri dari DGFT-nya, Indianya, kemudian ada FSSAI. Jadi ini adalah salah satu badan regulasi seperti kalau di Indonesia adalah badan POM-nya. Ini yang memiliki aturan terkait dengan keamanan pangan ya. Kemudian untuk standarisasi ini ada BIS, Bureau of Indian Standard. Ini juga kita harus memenuhi untuk produk-produk tertentu yang dikirim ke sini harus memenuhi standar ini. Kemudian khusus untuk rempah-rempah, pasar di India sangat besar, tapi kita juga harus memperhatikan kriteria atau persyaratan yang ditetapkan. Nah ini semua dijelaskan secara detail di Spices Board of India. Jadi khusus mengatur tentang aturan-aturan yang harus dipenuhi bila kita ingin mengekspor rempah-rempah ke. Selanjutnya adalah terkait dengan peraturan dan standarisasi terkait kesehatan. Ini juga ada di Kementerian Kesehatannya, bisa dicek. Dan di sini juga ada peraturan perlindungan konsumen India yang mengatur bagaimana sebuah produk itu harus memenuhi ketentuan baru bisa dijual di sini. Next, Mbak. Khusus untuk produk makanan di India, ini ada tantangan ya, challenge yang harus Bapak Ibu ketahui bahwa pasar produk makanan olahan ini akan terus berkembang ya, seiring dengan pertumbuhan penduduk yang semakin bertambah, tapi memang margin yang diambil itu tidak bisa besar karena dia sifatnya adalah kontinuitas. Jadi di sini memang sebagai contoh untuk kopi saja, kopi atau masyarakat India menyebutnya dengan chai, itu di sini dengan 10 atau 15 rupiah mereka sudah bisa menikmati chai. Nah, kalau kita menjual produk sejenis dengan harga yang di atas itu mereka mungkin tidak akan tertarik karena mereka berpikir dengan produk yang sama dengan harga yang bawahnya mereka masih bisa menikmati yang sama. Kemudian saat ini dia adalah salah satu produsen makanan olahan terbesar di dunia. Sehingga produk-produk kita itu harus juga memiliki kualitas yang lebih baik dengan harga yang bersaing. Dan sebagai produsen makanan olahan, India itu juga membutuhkan bahan baku dan bahan penolong untuk meningkatkan produksi makanan olahan yang saat ini mereka punya.
Jadi selain produk jadinya, mereka juga membutuhkan bahan baku dan bahan penolong yang bisa kita jual dari Indonesia ke. Dan yang paling penting adalah yang telah tadi saya sampaikan sebelumnya, bahwa setiap produk makanan olahan atau makanan yang dijual di sini harus wajib memiliki lisensi FSSAI. Jadi di mereka ini ada semacam mandatori setelah dapat lisensi baru bisa dijual. Sama seperti kita kalau misalkan produk makanan itu kan harus ada label MD atau ML-nya seperti itu sama. Dan yang membedakan di sini adalah tentang pencantuman logo Green Dot khusus untuk produk-produk vegetarian atau red triangle atau segitiga merah untuk produk-produk yang non vegetarian. Bahwa hal itu adalah suatu yang mandatory yang harus dilakukan karena kita sama-sama tahu bahwa mayoritas India adalah pemeluk agama Hindu dan keyakinan mereka sebagian besarnya adalah vegetarian atau tidak mengkonsumsi produk-produk hewan. Selain itu, dalam kemasan itu perlu juga dicantumkan MRP atau maximum retail price. Jadi harga itu adalah tidak semata-mata ditentukan oleh toko atau store yang ada, tetapi dari pelaku usahanya sudah harus cantumkan MRP-nya maksimumnya. Jadi misalkan di MRP-nya 100, si toko masih bisa jual misalkan dengan harga 85. Tapi artinya sebagai pelaku usaha, sebagai produsen yang menjual makanan itu harus mencantumkan MRP-nya. Ya, next. Ini yang tadi sudah jelaskan FSSAI. Ini bisa nanti bahannya bisa di-share ya selanjutnya. Ya, ini untuk yang makanan itu yang tadi saya jelaskan antara penandaan green dot dan red triangle ini wajib cantumkan di produk makan karena ini berkaitan dengan bahan kandungan seperti itu. Dan khusus untuk makanan ini banyak informasi yang mandatori atau wajib dicantumkan di kemasannya seperti misalkan kalau produk tersebut impor siapa pengimpornya, kemudian FSS logonya dengan lisensi importirnya, kemudian manufaktur dibuat oleh siapa. Jadi kalau misalkan dibuat oleh produsen di Indonesia maka juga harus dicantumkan. Kemudian expired date sama seperti kita, nama produk, terus kemudian mereknya apa, daftar kandungannya. Nah, sebenarnya hampir sama dengan kita, hanya membedakan adalah kalau dia memiliki kandungan berbahan hewani maka dia tidak bisa mencantumkan logo green dot, tapi harus red triangle. Tapi kalau memang bisa terverifikasi sebagai produk yang sama sekali bebas dari unsur hewani, maka dia bisa mencantumkan logo green. Ya, next. Di India saat ini hampir sama seperti Indonesia, untuk e-commerce juga cukup marak dan beberapa produk Indonesia saat ini sudah diperjualbelikan di e-commerce ini seperti rempah-rempah, kemudian makanan, sudah banyak yang dijual di platform-platform e-commerce yang ada di. Ya, next. Berikut adalah produk-produk yang cukup digemari ya. Mungkin sebelumnya. Ya. Ya. Jadi ada beberapa produk-produk unggulan yang memang sangat digemari di India. Nomor satunya adalah rempah-rempah karena kita sama-sama tahu makanan India itu kaya dengan rasa rempahnya dan mereka membutuhkan rempah yang sangat banyak karena jumlah penduduknya juga cukup besar. Dan kemudian adalah furniture. Tadi telah saya sampaikan, furniture memiliki potensi yang sangat bagus di sini. Kemudian ada biji coklat, ya, coklat ini kakao. Selanjutnya adalah kopi dan teh. Ya, next. Untuk rempah-rempah, berikut ini beberapa rempah-rempah yang menjadi andalan Indonesia dijual di India. Yang pertama adalah cengkeh lalpari. Jadi cengkeh lalpari ini adalah cengkeh yang
spesifik ini biasanya datang dari wilayah Indonesia Timur, dari Sulawesi atau dari Maluku ya. Nah, kemudian ada pala, ada kunyit, ada lada, baik lada hitam maupun lada putih, kayu manis, bunga pala, biji kopi, dan teh hijau. Dan ini sampai dengan tahun lalu, Januari 2022, cengkeh itu masih mendominasi untuk produk rempah-rempah yang bisa kita dorong ke India. Selanjutnya, untuk produk coklat dari Indonesia itu yang saat ini digemari adalah coklat cocoa powder atau cocoa butter. Jadi sebagai bahan penolong ataupun bahan penunjang dari produksi bahan makanan oleh produsen-produsen setempat. Jadi memang mereka membutuhkan bahan baku dan bahan penolong yang cukup besar, dan ini peluang bagi Bapak Ibu yang memiliki produk cocoa powder atau cocoa butter untuk dikirim ke India. Next. Ini adalah contoh beberapa pertanian yang sudah dijual secara online di India. Itu ada bubuk coklatnya, kemudian ada Kara, perusahaannya ada di Riau ya, dia dijual di Amazon India. Kemudian ada coconut oil, jual coconut oil. Kemudian ada produk kelapa ya, baik yang fresh coconut maupun sampai dengan yang fresh organic dan kopranya, tapi tentunya sudah yang harus bersertifikat. Ini sudah cukup lama masuk ke pasar India melalui platform e-commerce. Next. Ya, ini juga sama, untuk rempah-rempah juga banyak dijual di e-commerce di India. Next. Untuk furniture seperti telah kami sampaikan, ini di hadapan Bapak Ibu semua, ini ada salah satu contoh furniture yang sangat digemari di wilayah India Selatan. Ini besar-besar ya furniturnya, dengan konsep yang klasik. Ini biasanya datang dari Bali atau Jepara pada umumnya. Nah, ini yang menjadi salah satu unggulan untuk furniture di wilayah India Selatan. Ya. Selanjutnya, saat ini yang tercatat di kita itu sebetulnya sudah lebih dari 10 ya. Ini adalah pengembangan dari yang sudah ada. Jadi kita memiliki eksklusif showroom, jadi imported furniture yang sudah cukup lama. Mereka melakukan mendatangkan barang, berdagang dari Indonesia, mendatangkan barang-barangnya ke India, khususnya di India Selatan. Mereka secara konsisten setiap bulannya mengimpor produk furniture, dan mereka memiliki showroom yang betul-betul eksklusif, jadi hanya menjual produk-produk furniture yang diimpor dari Indonesia kemudian untuk dipasarkan di sini. Jadi ada di Chennai, di Madurai, kemudian di Bangalore, di Coimbatore, dan di Koru. Mereka memang secara serius memasarkan produk-produk furniture di India. Ya, selanjutnya. Selain itu, di India saat ini sudah ada beberapa perusahaan Indonesia yang mengembangkan usahanya di sini, berinvestasi di sini, seperti Samudra Shipping, kemudian Tanindo, ada Java Compete, pakan ya, pakan ternak. Sedangkan untuk makanan sendiri saat ini sudah ada Garuda Food, kemudian ada Nabati, dan ada Mayora. Ya, next. Baik, mungkin kita akan lebih banyak berdiskusi saja Bapak Ibu supaya lebih komunikasinya lebih enak. Saya yakin Bapak Ibu punya banyak pertanyaan dan banyak keinginan untuk mengetahui informasi bagaimana bisa mendorong produk Bapak Ibu sampai di India. Jadi mungkin kita lebih komunikatif saja. Silakan disampaikan pertanyaannya. Nanti kami akan coba untuk membahas. Terima kasih Pak Roni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Nugroho atas pemaparannya yang menarik. Ternyata banyak sekali produk Indonesia yang
berpulang untuk ekspor ke India. Saya sendiri Pak Nugroho eksportir rotan furniture dari Cirebon. Cuman tadi kelihatannya masyarakat India lebih suka kayu ya daripada rotan, Pak. Ada juga Pak untuk yang furniture. Jadi seperti saya sampaikan, memang untuk beberapa wilayah itu kalau yang kayu besar itu mereka di selatan Pak. Tapi kalau di India Utara mereka juga senang untuk rotan dan bambu Pak. Jadi ada peluangnya untuk produk rotan dan bambu furniture ya, tidak hanya yang kayu solid seperti itu Pak. Oke, oke. Kemudian apakah kami bisa menitipkan katalog atau brosur begitu Pak ya, secara digital ke ITPC Chennai Pak ya? Ya, silakan Pak. Jadi kami memiliki sarana media promosi digital, baik itu di Instagram, LinkedIn, Facebook, ataupun di website kami yang menampilkan produk-produk Indonesia yang saat ini dipasarkan di sini. Kita coba pasarkan di sini. Silakan bagi Bapak Ibu yang ingin produknya kami promosikan secara digital, silakan menyampaikan melalui email kami. Tadi saya sekilas lihat ada di chat ya. Atau kalau mau dicat boleh inquiry@itpcchennai.com. Silakan menyampaikan company profilnya, kemudian company produknya, serta disertai dengan gambar-gambar yang resolusinya tinggi. Kenapa? Kami mempersyaratkan gambar resolusi tinggi supaya saat diupload gambarnya tidak pecah, Pak. Kalau gambarnya pecah kan tentunya ketertarikan calon konsumen nantinya akan berkurang. Seperti itu, Pak. Oke, terima kasih Pak informasinya. Silakan teman-teman lainnya, barangkali ada yang ingin bertanya, silakan raise hand atau bisa mengirim pertanyaan lewat kolom chat. Silakan. Selain ini Pak Roni, selain media promosi yang kita siapkan di sini, ini juga kami beberapa kali menjadwalkan untuk acara pameran. Mungkin bagi Bapak Ibu yang mau melihat langsung seperti apa potensi pasar di India, bisa menghubungi kami untuk bisa berpartisipasi di pameran yang kami ikuti. Sepertinya sudah ada beberapa penanya nih Pak, ada dari Medan ya, Pak. Dan Uten ya. Ya silakan Pak Akhyar ini ya dari Medan. Silakan Pak. Ya. Oke. Terima kasih Pak. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gini Pak, saya pengalaman untuk India ya. Itu udah beberapa kali saya ada bisa dibilang untuk bayar di sana ya. Tetapi itu dari harga itu kita punya saya ya, itu tidak pernah masuk Pak untuk mereka. Itu mereka malah harga itu jauh di bawah dari pasaran kita gitu Pak. Itu pengalaman saya. Jadi bisa dibilang ada pun sampai sekarang ya calon buyer tuh istilahnya menanya gitu, mengapa saya sekarang saya acuhkan itu Pak, karena udah pengalaman itu harga tuh tidak pernah masuk sama mereka itu terlalu jauh gitu Pak. Itu apakah memang gimana Pak ya dengan kondisi di sana gitu Pak? Produknya apa Pak ya? Kemarin rempah juga Pak, rempah jahe merah gitu Pak. Jadi memang dari harga kita di sini jauh, harga saya di Medan gitu ya, Sumatera Utara sangat jauh kali dengan harga yang mereka minta gitu Pak. Mungkin ada solusinya Pak. Sama ini juga kopi juga pernah saya pengalaman, kopi juga seperti itu. Mereka permintaannya juga kalau saya bilang tidak masuk di kita di pasar Indonesia gitu permintaan mereka. Kira ada solusinya Pak. Terima kasih Pak. Mungkin kita tampung dulu ya Pak Roni supaya nanti dijawab sekaligus. Baik Pak, silakan. Silakan yang kedua adalah Bapak Uten ini ya. Iya, terima kasih Pak. Salam kenal, saya
Husein dari PT Global Indobros. Alhamdulillah Pak, sebelumnya kami pernah berinteraksi dengan buyer di India ya Pak. Kami udah melakukan percakapan dan juga sudah mengirim sampel Pak. Mengirim sampel ke India. Tapi pas dikirim sampel itu dia sangka karena produk kami ini gula aren Pak. Dia sangka itu adalah gula kelapa. Jadi ketika sudah ada kontrak dan lain sebagainya, ada miskomunikasi di antara kita berdua. Jadi akhirnya dibatalkan, Pak. Nah, kalau misalnya pertanyaan saya di sini, kalau untuk di India sendiri lebih populer gula kelapa atau gula aren, Pak? Iya, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Husein. Ada lagi yang lain? Halo Pak, selamat sore. Ya, silakan Pak. Apa? IQ ya? Ya, nama saya IQ Pak dari Surabaya. Saya kebetulan bidang usaha saya di rumput laut Grasilaria Pak. Sekarang saya lagi berusaha mengembangkan pasar untuk bisa ekspor keluar Indonesia. Tadi ada dua teman-teman sebelumnya menanyakan perihal bagaimana kontrak dengan mereka. Mungkin pertanyaan saya sebelum itu, gimana bisa dapat kontaknya buyer-buyer di sana, Pak? Nanti mungkin dari teman-teman ITPC atau para pelaku usaha yang lain bisa bantu saya. Gitu aja. Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih Pak IQ. Ada lagi yang lain, teman-teman semua? Mungkin saya jawab dulu Pak Roni yang 3 ini. Dulu Pak, ya. Buat teman-teman yang lain ya. Untuk Pak Ahyar ya Pak, memang seperti tadi kami sampaikan, mereka ini sangat sensitif sekali untuk harga. Nah, kalau produk kita ini memang harganya lebih tinggi, kita bisa sampaikan ke mereka bahwa memang harga kami lebih tinggi, tapi lihat kualitasnya, kualitas produk kami ini tidak sama dengan kualitas produk yang ada di sana. Jadi tentunya ya ada harga, ada rupa seperti itu. Dan itu banyak juga Pak kami memfasilitasi bisnis matching yang memang harganya memang lebih tinggi, tetapi setelah diberikan penjelasan bahwa kami unggul di sini, kemudian produk kami beda dengan produk yang ada di sini, nah, mereka bisa terima Pak. Jadi artinya seperti yang tadi dijelaskan di paparan, ini ada segmented Pak, karena misalnya jumlah populasi India di sini, ya itu ada kelas-kelasnya lah kalau bahasa kita, kelas barangnya seperti itu. Dan memang karakteristik dari pelaku India ini dia senang sekali jatuhkan harga Pak. Tapi kita juga harus bisa bertahan. Kita jelaskan bahwa kalau yang Bapak cari barang ini kami nggak jual Pak. Ini barang murah. Tapi kalau Bapak carinya ke sini Bapak dapatnya akan barang bagus. Kalau Bapak cari barang ini kami nggak jual produk-produk yang kelas bawah, tapi produk kami kualitas bagus. Seperti itu kurang lebih Pak ya. Waktu itu dapat calon bayarnya dapat dari mana Pak Ahyar kalau boleh tahu? Saya kan kemarin masukkan ke GoForward Pak. Nah, GoForward. Jadi dari GoForward jadi udah berhubungan gitu juga Pak. Udah kita komunikasi, chatting, email apa gitu kan ya gitu. Setelah melalui telepon dari harga tadi itu memang ya jauh kali Pak. Ya, jadi maaf cakapnya seperti main-main kita gitu Pak. Menganalisanya itu nggak masuk di akal kita gitu dengan harga yang mereka minta. Ya, jadi kebetulan ada juga Pak Ahyar bisa sampaikan. Jadi kebetulan ada juga kawan juga gitu kan yang pernah berhubungan sama India, ya dia juga mengatakan gini, kalau sama India nggak usah diraukan. Nah, seperti gitu. Karena saya pengalaman seperti gitu juga dia bilang. Nggak ada yang bisa masuk kita ke sana katanya. Karena gila-gilaan mereka harganya itu menjatuhkan harganya gila-gilaan katanya. Yang gak usah diraukan kalau India tuh ngubungi gitu jadi teman-teman saya ngomongnya Pak. Iya. Begitu. Memang itu salah satu challenge-nya karena mereka juga
kalangan mereka, mereka tuh tahunya kalau kita jual itu selalu di apa ya istilahnya dalam pemahaman mereka selalu ditawarkan dalam harga yang tinggi, tapi bisa ditawar sebanyak mungkin. Itu dalam pemahaman beberapa buyer India. Nah, tapi seperti yang saya sampaikan tadi, kita sampaikan, Anda cari produknya speknya seperti apa. Kalau cari yang speknya seperti ini, oh mohon maaf, kami nggak jual barang spek ini, spek kami di atas ini. Jadi harga pasti nggak masuk. Jadi sudah jelaskan di depan aja. Yang nih Bapak jelaskan spek-spek ini yang Anda cari ini spek yang kami nggak jual kalau, memang. Ini spek dalam hal bawah. ini, apakah ITPC ini bisa berperan Pak untuk menjembatani yang seperti bisa saja, bisa. Kami bisa memfasilitasi ya. Nanti kalau misalkan mau, sampaikan saja bayar ke kami. Nanti kami validasi dulu. Karena seperti ini ya, banyak juga di sini trader-trader yang hanya apa ya, melempar order. Jadi kita harus jeli betul apakah dia memang bayar langsung atau dia trader. Nah, kalau trader pastinya dia cari margin kan, seperti itu. Iya Pak. Nah, itu yang kita harus tahu. Nanti sampaikan saja ke kami Pak data-datanya kalau memang ingin dibantu difasilitasi. Iya Pak. Ya. Jadi memang udah lama coba yang gitu ya. Coba jadi setiap ada yang India ngubungi ya memang nggak segitu saya respon. Karena seperti gitu dia. Pengalaman apa tadi? Ya. Gitu. Terima kasih Pak penjelasannya Pak. Ya sama-sama. Kemudian Pak Husen, di sini untuk produk gula kita sama-sama tahu bahwa Indonesia juga mengimpor raw sugar atau bahan gula mentah itu dari India. Dan di sini untuk gula itu memang kualitasnya beragam ya variasinya. Untuk yang didominasi di sini adalah memang kelapa ya, gula kelapa karena mereka banyak variasinya dari produk kelapa tersebut. Tapi juga tidak menutup kemungkinan kita bisa memasarkan produk gula aren tersebut atau palm sugarnya. Nah, tinggal di awal seperti tadi kan ada miskomunikasi nih. Artinya buyer Pak Husen dengan Bapak ini nggak match sebetulnya penjelasannya. Di awal dikiranya gula kelapa, ternyata yang dikirim gula aren. Seperti itu ya Pak Husen ya? Iya betul Pak. Karena ya, nah. kebetulan kita juga promosinya kan di Facebook Pak. Jadi kebetulan banyak Pak yang ngechat, ada juga trader, ada juga memang dia langsung ketika saya jelaskan gula aren, ada yang mundur, langsung mundur, ada yang mundur. Cuman yang ketika ada yang miskom ini yang pertama ini yang dia tidak membaca saya tulis palm sugar dengan keterangannya, dia lanjut aja Pak. Ya itu harus memang kita harus jelaskan betul ya, ini tidak hanya ke buyer India tapi ke semua. Kita harus bisa mengkonfirm bahwa produk yang kita jual itu speknya ini. Anda confirm dulu nggak nih dengan produk yang spek yang kami tawarkan? Kalau confirm baru kita bicara selanjutnya. Seperti ini kita harus meyakinkan bahwa ini loh spek barang kami itu seperti ini. Jadi supaya tidak ada kesalahpahaman di selanjutnya seperti ini. Dan kemudian juga untuk produk para pelaku usaha di India ini kita juga harus jeli ya, karena tadi seperti saya sampaikan di sini banyak juga yang memang trader yang mencari peluang margin ketika sudah dapat nanti dia akan oper lagi. Ya sah-sah saja sebetulnya, tidak masalah, hanya tentunya kalau kita bisa langsung dengan buyer-buyer yang direct ya lebih baik tentunya kan untuk teman-teman pelaku usaha. Dan ini yang kadang menjadi, ini sekaligus saya menjawab pertanyaannya Pak Iqyu ya, ini yang kadang menjadi permasalahan bagi teman-teman pelaku usaha ketika melakukan business matching dengan kami atau dengan siapa, langsung meminta Pak bisa nggak kami dapat kontak bayarnya, bisa nggak kami minta dokter mana? Andai kan kami kasih, kemudian dihubungi, kemudian terjadi permasalahan, siapa yang nantinya akan bertanggung jawab? Nah ini kan kami tidak mau hal tersebut terjadi. Jadi kami selaku perwakilan pemerintah Republik Indonesia di India, kami salah satu tugasnya adalah memfasilitasi para pelaku usaha di Indonesia untuk bisa mendapatkan buyer-buyer yang verified atau yang terpercaya. Nah, jadi kalau misalkan memang berminat, sampaikan saja produknya, katalog produknya ke kami dengan nanti kami akan bantu carikan untuk buyer-buyer yang memang sudah tervalidasi, terverifikasi oleh kami. Kami bisa saja memberikan semua daftar buyer, tapi ketika menghubungi dan terjadi permasalahan,
nanti tentunya kan meminta pertanggungjawaban yang lanjut ke kami kan. Nah, menghindari hal tersebut, ya kami akan memfasilitasi supaya para pelaku usaha di Indonesia dapat buyer yang valid lah seperti itu. Dan juga kami sendiri memiliki program untuk business matching setiap bulannya secara rutin kami laksanakan. Nanti bisa cek di sosial media kami. Itu yang kami laksanakan setiap bulan untuk setiap komoditi yang berbeda seperti itu. Ya, bisa dipahami Pak Husain dan Pak Iqyu ya? Siap Pak, bisa Pak. Kebetulan Ya, monggo. Gimana Pak Husain? mohon izin, kebetulan kita juga udah pernah ngirim email Pak, alhamdulillah dengan respon yang baik langsung dijawab Pak dengan ITPC Senai. Tapi mohon izin Pak, mungkin dari kami ada kekurangan Pak, atau mungkin resolusi gambar atau apa, sampai sekarang belum di posting Pak. Iya, memang tadi seperti saya sampaikan, untuk gambar kalau bisa dikirimnya filenya yang raw ya, yang dalam kapasitas besar, supaya ketika kami upload itu gambarnya tetap bagus jelas seperti itu. Jadi nanti bisa dikirimkan ulang dengan gambar, atau kalau misalkan gambar terlalu besar bisa dikirim linknya saja dari Google Drive. Oh, siap Pak, siap. Nah, gitu ya. Kami tunggu ya Pak Husain ya. Siap, terima kasih banyak Pak. Ya. Ya, gimana Pak Iqyu? Ya, Pak Nugroho, terima kasih tadi penjelasannya. Nanti saya akan coba untuk kontak yang inquiry at ITPC tadi, Pak. Mungkin ini pertanyaan lanjutan, Pak, terkait dari buyer tadi itu, untuk kami cari kontaknya itu. Selain melalui ITPC ini, Pak, Bapak mungkin bisa kasih kami saran untuk mendapatkan kontak buyer itu kira-kira melalui apa ya, Pak ya? Terima kasih, Pak Nugroho. Kalau untuk kontak buyer, misalkan Bapak ingin mengekspor sendiri, Bapak bisa manfaat salah satu sosial media namanya LinkedIn, Pak. Nah, di LinkedIn itu nanti Bapak search kata kuncinya sesuai dengan produk Bapak. Misalkan contohnya Bapak mau search pelaku usaha furniture, Bapak search pakai hashtagnya furniture, nanti keluar semua itu, Pak. Tapi kembali lagi, kalau misalkan Bapak mendapatkan buyer atau mendapatkan kontak dari pelaku usaha di India, mungkin lebih baik disampaikan ke kami supaya kami bisa membantu validasi dari pelaku usaha yang Bapak temui, gitu ya, dengan memberikan data-data yang lengkap seperti registrasi perusahaan, kemudian data nomor kalau di kita istilahnya NPWP lah Pak. Karena dengan itikat yang baik, biasanya pelaku usaha kalau memang sudah mau bermitra dengan kita, dia tidak ragu Pak menyampaikan data-data perusahaannya. Kalau memang dia sudah beretikat baik. Tapi kalau dia kira-kira agak keberatan, ya mungkin bisa dipertimbangkan seperti itu Pak. Ya, terima kasih Pak Nugroho. Terima kasih banyak. Pak, izin Pak. Halo Pak. Silakan Pak Husain. Satu lagi Pak, mungkin terakhir, saya kan pernah nonton YouTube ya, sampai ada orang untuk meyakinkan buyer itu sampai sampai menunjukkan paspor, sampai menunjukkan KTP. Nah, apakah itu perlu dilakukan juga Pak untuk untuk meyakinkan trust kepada buyer, atau cuman sekedar NIB atau NPWP, ataukah itu berbahaya Pak untuk kami Pak? Oke, kita harus bisa membedakan ya Pak Husain, mana yang merupakan legalitas perusahaan, mana yang merupakan data pribadi. Nah, itu yang harus kita bisa pisahkan. Kalau misalkan pelaku usaha tadi sampai meminta di paspor dan KTP, itu tentunya sangat rawan sekali, sangat riskan sekali ya. Nanti terjadi hal-hal yang berkaitan dengan keuangan, itu tentu akan sangat merepotkan. Tapi kalau misalkan hanya legalitas, dia membutuhkan legalitas perusahaan kita, nggak masalah. Karena sama seperti mereka pun, kalau mereka betul-betul memiliki itikat baik untuk bermitra, mereka tentunya tidak susah memberikan legalitas perusahaannya seperti itu. Tapi kalau sudah berkaitan dengan data pribadi, saran saya jangan, karena itu nanti kita nggak tahu di belakang hari ada hal-hal yang tidak diinginkan terjadi. Karena kan sekarang dunia digital ini kita harus ekstra hati-hati ya, Pak Husain. Seperti
Terima kasih, Pak. Ya, silakan bagi teman-teman yang lain yang ingin bertanya. Mohon izin bertanya, Pak. Ya, Halo? silakan Ya, Pak Hanif. Ya. ya. Baik, Pak Roni. Perkenalkan, nama saya Honi Barudin. Saya dari Samarinda. Mau mempertanyakan beberapa kekhawatiran kami. Mohon izin Pak Nugraha. Apabila kita melakukan apa, ekspor, tentunya kita kan ada bayar. Nah, itu nanti sejauh mana keyakinan kita apabila barang itu kita lepas, terus itu nanti takutnya itu nggak dibayar gitu. Nah, yang saya tahu kan biasanya kan ada kayak bank garansi ya. Nah, kami masih awam terkait dengan itu, Pak. Bagaimana terkait dengan garansi bank, terus penjaminan seperti apa, di sana prosesnya seperti apa, itu kami masih awam. Nah, di sekitar kami itu, Pak, banyak sekali produk-produk yang bisa kita promosikan ke luar negeri. Karena di Kalimantan ini ada beberapa misalkan produk porang, terus daun apa itu banyak sekali Pak. Itu bisa untuk tepung juga itu. Nah, kami masih ragu itu. Terus kami juga pernah dapat informasi dari teman, ternyata limbah kayu ulin itu bisa diekspor itu dan itu bisa ke Korea, bisa ke Timur Tengah gitu. Nah, kami masih belum ada gambaran, Pak. Misalkan kami melakukan ekspor dan nanti langkah-langkahnya seperti apa, itu mohon penjelasan, Pak. Oke, terima kasih, Pak. Baik, Pak Hanif, terima kasih pertanyaannya. Ya, memang teman-teman pelaku usaha ini kita harus bisa membedakan ketika kita ingin menjual barang lintas wilayah, lintas provinsi dengan lintas negara atau ekspor. Jika kita ingin menjual lintas wilayah, seperti misalkan kita jual dari Kalimantan, kita mau jual ke Jawa misalnya, itu kita cukup misalkan memverifikasi pelaku usaha di sana, oh benar barang dikirim dan langsung dilakukan pembayaran. Nah, untuk ke luar negeri, lintas negara, itu ada Pak, namanya mekanismenya LC atau Letter of Credit. Dan itu yang sarana yang paling aman digunakan bagi kedua belah pihak. Jadi nanti kalau misalkan Bapak sudah mendapatkan mitra dagang dari India misalnya, setelah terjadi kontrak dagang, terjadi kesepakatan, barang dikirim, itu nanti kedua belah pihak itu harus membuka LC. Bapak dengan banknya di sini, kemudian pelaku usaha atau buyer di India dengan banknya di India. Dan nanti kontrak dagang dan LC tersebut saling bertukar dokumen. Jadi ketika Bapak pengiriman barang tiba di India, itu sudah ada jaminan bahwa barang tersebut pasti dibayarkan dan tidak meleset. Nah, tentunya jumlah LC-nya ya harus sesuai dengan jumlah yang Bapak sepakati untuk pembayaran nilai barangnya Bapak. Nah, itu nanti Bapak bisa pelajari ya. Dan untuk produk-produk dari Kalimantan dengan senang hati Pak, kalau misalkan Bapak nanti berkeinginan memasarkan produknya di sini ya silakan, tentunya dengan legalitas perusahaan, kemudian dengan produk yang baik bisa bantu. Bapak sendiri produknya apa Pak? Hanif? Kami ini Pak masih kami itu sempat Pak di UKM itu berhubung kesibukan kami di kantor itu sehingga kami nggak ini lagi loh. Tapi kami dulu sempat menjajaki. Nah, terus ada kekhawatiran dan nggak ada tenaga Pak. Jadi setelah kakak saya meninggal itu jadi udah nggak terurus lagi gitu. Iya. Kalau Mungkin bisa di di-sharing sini Pak. Pak itu biasanya ini kayak batok kelapa itu bisa Pak, bisa untuk
briket, terus Oh iya, iya. Di sini juga pasar daun produk untuk briket bagus daun juga Pak. kelor, ya daun kelor itu kalau nggak salah informasinya saya lihat di YouTube itu bisa untuk tepung dan itu ternyata nilai nutrisinya sangat tinggi sekali dan itu rekomendasi dari Badan Pangan PBB itu disarankan pada negara-negara yang terdampak kelaparan karena itu kaya akan nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh. Terus ada lagi porang. Porang itu katanya hampir semua negara itu bisa kita itu untuk membeli hasil porang itu dan sangat menjanjikan gitu. Iya, Pak. Ya, ya. Tentunya harus persiapan dulu ya Pak sebelum Bapak menyampaikan produknya ke kita. Artinya legalitas perusahaan Bapak itu sudah harus jelas dulu, Bapak punya badan usaha yang legalitas seperti apa. Karena itu sebagai dasar untuk Bapak membuka LLC-nya Pak. Seperti itu. Jadi minimal Bapak punya CV ya, punya CV, kemudian legalitas usaha yang lengkap, baru Bapak bisa memasarkan produknya ke luar negeri. Seperti itu Pak Hanif ya. Oke, terima kasih Bapak. Iya, iya, sama-sama Pak. Ya, Pak Hanif dan teman-teman yang lain yang ingin belajar ekspor bisa hubungi kami di umkmekspor.com. Kami juga membuka kelas untuk para pemula untuk belajar mengenai ekspor. Jadi ketika nanti ingin sudah mengirim barang, sudah paham dulu lika-liku mengenai ekspornya, termasuk sistem pembayaran dan cara mencari buyernya. Oke, ada yang lain, teman-teman semua? Mungkin ini sudah pukul 5.29. Saya dengar tadi ada kegiatan lagi untuk Bapak Nugroho dan teman-teman dari ITPC. Mungkin sudah Terakhir cukup. boleh nih Pak, ini ada satu Pak Antonius nih, mungkin bisa jadi pertanyaan terakhir nih Pak. Terakhir ya, ini pertanyaan terakhir. Silakan Pak. Ya, terima kasih Pak Nugroho. Ibu saya ini. saya Ibu Iren tampaknya memang salah tadi itu Pak. Maaf. Punten, saya tuh kita punya pabrik ini Pak, pabrik tepung untuk Talas Belitung. Untuk Talas Belitung sudah produksi. Apakah ini kan gluten free Pak? Dan ini kan salah satu tepung yang termasuk yang paling bagus, yang paling banyak mineral, kaya mineral, vitamin dan sebagainya itu, dan gluten free, indeks glikemiknya rendah. Apakah juga di India juga banyak dibutuhkan, Pak? Baik, maaf dengan Ibu siapa nih, saya nggak enak. Dengan Saya Ibu salah Iren, lagi nih. Ibu Iren, Oh, dengan Ibu Ibu Iren ya. Iren. Ya, Ibu Iren. Ya, baik begini Bu Iren. Memang India ini untuk produk makanan dia terkenal kaya dengan berbagai macam tepungnya ya. Tapi khusus untuk produk tepung yang ini nanti saya akan coba carikan ya informasinya karena justru di India ini mereka senang banget makan gula tuh Bu. Halo. Halo. Ya. Senang makan apa Pak? Gula. Jadi mereka justru malah mencarinya yang tingkat kadar manisnya tuh yang tinggi gitu. Tapi nggak apa-apa, nanti kami carikan informasinya. Itu bisa kirimkan kirimkan emailnya ke kami. Nanti kami coba carikan informasi untuk produk itu dan spesifikasi untuk produk itu juga tolong disampaikan secara lengkap ya. Itu Bu Iren ya. Pak. Boleh Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Di email lengkap ke kita, dan itu kalau Ibu mau komunikasi di bahan tadi itu ada nomor kontak WhatsApp yang bisa seperti itu Bu. Baik Pak. Terima kasih Pak. Ya, baik Pak. Terima kasih. Terima kasih Bu. Ya. Saya rasa begitu Pak Roni. Nanti kalau untuk teman-teman yang masih memiliki pertanyaan atau ada hal-hal yang ingin disampaikan bisa menyampaikan secara email ya. Nanti kita akan jawab satu persatu. Baik Pak Nugroho, izin juga Pak, apabila tadi ada business matching atau kegiatan event lainnya, kami mohon diinfokan Pak. Nanti kami akan sebarkan ke member kami. Juga bagi teman-teman yang belum tergabung dalam Telegram Group, silakan masuk ke Telegram Group untuk mendapatkan informasi mengenai webinar-webinar lainnya seperti ini. Karena besok
kita ada juga webinar dengan ITPC Barcelona Spanyol. Hanya saja linknya masih menunggu informasi dari ITPC Barcelona. Itu pukul 3 sore besok hari ya teman-teman. Jadi silakan gabung dulu di grup Telegram kami di chat itu ada sudah. Silakan gabung. Nanti informasi mengenai webinar-webinar seperti ini akan kami informasikan melalui Telegram Group. Demikian kami ucapkan terima kasih kepada Pak Nugroho Priyotomo dan teman-teman dari ITPC Chennai. Terima kasih sekali atas informasinya, Pak. Sangat bermanfaat bagi kami. Mudah-mudahan akan meningkatkan ekspor Indonesia ke India, Pak. Jadi mulai besok nanti akan banyak email masuk ke ITPC India untuk dibantu mencarikan buyer, Pak. Kemudian terima kasih juga kepada teman-teman semua atas kehadirannya. Mudah-mudahan sukses dan sehat selalu buat teman-teman semua. Kita bersama-sama berusaha untuk meningkatkan ekspor Indonesia ke luar negeri. Demikian pertemuan webinar sore hari ini. Alhamdulillah sudah selesai. Kita ucapkan alhamdulillah dan kita tutup. Sampai jumpa besok hari jam 3 sore kita ada webinar dengan ITPC Barcelona. Link akan kami infokan di Telegram Group. Demikian, terima kasih. Sampai jumpa esok hari. Oke, terima kasih Pak Roni, terima kasih Pak Nugroho. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Pamit Bapak Ibu semua. Semangat ekspornya. Ya, Pak. Ya, Terima kasih, Pak. Pak. Ya, Pak.